Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan ketiga setelah UTS kita akan membahas tentang manufaktur accounting atau accounting di dalam suatu pabrik istilahnya. Nah, jadi pengertian dari perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Perbedaan dengan perusahaan dagang itu, kalau misalnya perusahaan dagang, dia menjual hanya dengan menambahkan keuntungan dalam barangnya. Jadi kalau misalnya kita akan membeli suatu barang seharga 10.000 dari pemasok, terus kita up menjadi 12.000, jadi udah selesai, itu harga jualnya. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan manufaktur beda lagi. Dia membeli bahan baku, diproses dulu, setelah itu dia bisa menjual. Jadi lebih panjang alurnya. Itu. Persediaan pada dan ini juga akan berimbas pada persediaan yang ada di dalam perusahaan. Ya, kalau misalnya di perusahaan dagang persediaannya paling cuman ada satu persediaan. Sedangkan kalau untuk manufaktur berarti dia ada 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Gitu. Terus persediaan di perusahaan manufaktur juga diselenggarakan dengan sistem periodik ataupun dengan sistem perpaktual. Nah, untuk produksi di perusahaan manufaktur itu sendiri juga ada 2 sistem. Ada yang berdasarkan job order, jadi dia memproduksi kalau misalnya dia ada pesanan gitu. Kalau misalnya satu lagi adalah produksi dilakukan berdasarkan proses, jadi dia proses aja produksinya, terus nanti dia jual-jual gitu. Biasanya itu lebih ke kayak baju ya, baju kan biasanya kita proses aja dulu, jualnya gimana nanti gitu ya. Nah, proses produksi terdiri dari banyak unit atau departemen yang produksi. Nah, kegiatan bisnis di perusahaan manufaktur lazimnya lebih rumit dibandingkan perusahaan dagang dan jasa, karena perusahaan manufaktur melakukan proses produksi jelas ya. Kalau misalnya untuk perusahaan dagang kan dia cuma tinggal beli dari orang atau beli dari pemasok, terus dia jual ke konsumen dengan menambah dari harga belinya itu gitu sebagai keuntungan. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan manufaktur ada proses di dalamnya gitu, jadi lebih panjang lagi alurnya. Kalau perusahaan jasa paling kita cuman membayar dari jasa tersebut gitu ya. Nah, ini adalah proses produksi di perusahaan manufaktur. Pada dasarnya meliputi kegiatan apa aja. Penggunaan bahan baku berarti mentah itu untuk diolah, terus penggunaan tenaga kerja untuk mengolah bahan baku, penggunaan fasilitas untuk mendukung proses produksi, pengiriman produk jadi atau selesai ke gudang atau ke departemen selanjutnya. Ini adalah proses produksi yang biasanya terjadi pada perusahaan manufaktur. Nah, laporan keuangannya juga beda dengan laporan keuangan perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Perbedaannya dari mana? Terletak pada laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Jadi di laporan posisi keuangannya itu, kalau misalnya perusahaan dagang, dia cuma kas piutang perusahaan persediaan barang dagang selesai. Nah, kalau misalnya untuk manufaktur, kita harus hitung juga barang jadinya ada berapa, barang dalam prosesnya berapa, bahan bakunya berapa, penolongnya berapa. Jadi persediaannya itu ada banyak gitu. Begitu juga untuk laporan laba rugi. Nah, laba rugi kalau misalnya untuk mencari HPP di laporan laba rugi itu cuman persediaan barang dagang awal tambah pembelian jadilah tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi persediaan barang dagang akhir, jadilah beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan gitu ya. Beda lagi untuk perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini dia ada beban pokok penjualannya itu dengan cara persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi, terus tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan barang akhir, baru dia beban pokok penjualan. Di sini nggak terlalu terlihat beda ya, tapi sebenarnya sangat beda sekali. Nah, dari harga pokok produksi ini kita harus hitung lagi, ada lagi laporan tersendirinya gitu. Nah,
Apa sih laporan harga pokok produksi? Itu adalah sejumlah kas atau aset lain yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi harga pokok produksi itu adalah harga yang benar-benar berapa sih si harga tersebut bisa dari bahan baku menjadi bahan jadi gitu ya. Nah, ada apa aja? Biasanya ada 3 unsur yang melekat biaya di dalam harga produksi ini, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang memiliki kinerja langsung terhadap proses pengolahan barang, baik dengan menggunakan kemampuan fisiknya maupun dengan bantuan mesin-mesin. Jadi, seperti buruh pabrik. Jadi dia sendiri yang terjun langsung mengolah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, sama overhead pabrik. Kalau overhead pabrik ini adalah komponen harga pokok produksi yang timbul dari proses pengolahan yang tidak dapat digolongkan dari bahan baku ataupun tenaga kerja langsung. Apa aja sih? Kayak tenaga tindakannya langsung, bahan penolong, penyusutan gedung, dan mesin pabrik. Tenaga kerja tidak langsung itu maksudnya seperti kayak penggajian untuk keamanan, security. Itu di dalam pabrik dia tidak bertugas untuk mengubah dari bahan baku menjadi bahan jadi, tapi dia hanya sebagai pengamanan. Nah, security ini masuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Itu maksudnya ya. Terus bahan penolong yang bukan bahan inti, terus penyusutan gedung dan mesin di pabrik. Nah, ini adalah bagan untuk bagaimana kita membuat suatu laporan harga pokok produksi. Jadi persediaan barang dalam proses awal itu kita simpan dulu, baru ditambah dengan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Ya, persediaan awal itu adalah persediaan awal bahan baku. Jadi kita itu punya 3 persediaan barang dagang awal. Persediaan awal bahan baku, persediaan barang dalam proses awal, sama persediaan barang akhir awal gitu. Kalau persediaan barang akhir awal kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Tapi kalau untuk harga pokok produksi di awalnya itu adalah persediaan barang dalam proses awal. Baru ditambah bahan baku. Bahan baku juga ada persediaan awal, ditambah pembelian, dikurangi persediaan bahan baku akhir, baru ada pemakaian bahan baku. Terus ditambah tenaga kerja langsung, ditambah overhead pabrik. Ada tenaga kerja tak langsung, listrik dan air pabrik ya, pemakaian bahan penolong, penyusutan mesin pabrik. Nah, kalau misalnya listrik dan air office itu tidak masuk ke dalam overhead pabrik. Pokoknya kalau overhead pabrik itu adalah biaya-biaya yang ada di pabrik. Kalau listrik dan air office itu masuknya ke dalam operating expense atau masuk ke dalam administrasi expense. Ya. Total barang dalam proses, setelah itu dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, barulah jadi harga pokok produksi. Nah, dari hasil harga pokok produksi ini nanti kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Ya, ini adalah untuk aktivitas normal perusahaan manufaktur. Tadi dengan pembelian bahan baku, proses produksi, masuk jadi barang dalam proses, setelah itu menjadi barang jadi, setelah jadi barang jadi kita langsung sales, dijual ya. Proses produksi itu ada apa aja? Ada direct material, bahan baku, direct labor, tenaga kerja langsung, dan factory overhead. Nah, ini adalah bagan untuk harga pokok produksi atau cost of goods manufacture statement in English ya. Nah, setelah dari total ini kita masukkan ke dalam laporan laba rugi atau income statement. Dimana kalau income statement kan kita harus ada yang namanya sales. Sales itu pasti dikurangin dengan sales return ataupun dengan sales diskon, baru kita dapat namanya sales neto. Nah, untuk mencari harga pokok produksinya berarti kita masukkan ke dalam di sini ada persediaan barang jadi awal,
ya. Terus ditambah dengan harga pokok produksi yang udah tadi kita cari di laporan sebelumnya, cost good manufacture, ya. Jangan ketukar ya antara work in process inventory beginning dengan finish good inventory, ya. Kalau work in process inventory awal itu kalian masukkan ke dalam harga pokok di laporan harga pokok produksi. Tapi kalau untuk di income statement kalian memasukkannya itu adalah barang jadi awal ditambah harga pokok produksi, hasilnya yang udah tadi kalian cari di harga pokok produksi. Setelah itu dikurangi barang jadi akhir, barulah masuk yang namanya harga pokok produksi atau cost of goods sold. Nah, si cost of goods sold ini akan mengurangi sales neto. Setelah itu masuk ke dalam gross profit. Dari gross profit ini kita akan dikurangi dengan operating expense. Operating expense itu ada apa aja? Ada selling expense. Itu dari kayak misalnya gaji, marketing, biaya iklan, yang berhubungan dengan office pokoknya kalau operating expense. Kalau berhubungan dengan pabrik tadi masuknya ke dalam overhead. Kalau berhubungan dengan office berarti masuk ke dalam operating expense. Kalau selling expense berarti gaji marketing, tadi apa lagi? Biaya iklan gitu ya. Kalau general dan ADM expenses berarti tadi listrik dan air, office, terus pokoknya yang berhubungan dengan office, administrasi, penyusutan, bangunan office itu masuk ke dalam ADM expenses, ya. Setelah ditotal berarti gross profit dikurangin operating expense, baru muncullah net income. Dah ya, selesai. Jadi kalian itu intinya kalau untuk manufaktur accounting ini kalian harus membuat dulu 2 laporan. Yang pertama itu adalah laporan harga pokok produksi. Setelah ketemu harga pokok produksi baru kalian bisa membuat yang namanya laporan laba rugi atau income statement. Ya, sekian untuk manufaktur accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.